Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua, para cinta penghafal Quran, mengelola, saya kembali mulai vlog lagi setelah sekian tahun, sekian purnama tidak ada di sini. Saya dibantu sama Heleni ya, yang biasa bantu kita. Tapi saya melakukan aktivitas sehari-hari ini, dan hari ini Senin, alhamdulillah saya mulai tadi dengan apel di Yayasan Indonesia Khatam. Jadi saya mengelola dua lembaga, yang satu Yayasan Indonesia Khatam ya, sebagai pencetus yayasan, walaupun tidak masuk dalam struktur yayasan tapi sebagai pencetus, dan juga sebagai direktur di PT Metrotes Group. Dan hari ini kantor saya di PT Metrotes Group ya, seadanya ya, insya Allah tidak terlalu ramai ya. Hari Senin ini tadi pagi sudah apel, terus tadi juga briefing teman-teman di sini. Alhamdulillah ya, saya kedatangan berkas yang luar biasa ini apa nih, sertifikat tahfiz ya, insya Allah Yayasan Indonesia Khatam akan melaksanakan tahfiz yang ke berapa ya, 13 ya, sudah 13, ada 100, sementara 180 yang terdata ya, karena nanti mungkin akan datang lagi banyak, dan ini cukup menarik ya. Nah, salah satu sertifikat nanti ada anak saya, anak kedua, yang alhamdulillah insya Allah menyelesaikan hafalannya di wisuda kali ini 30 juz insya Allah ya. Sambil juga menjawab chat-chat yang masuk dari tim di luar kota, dari tim di dalam kota, dan juga sambil jawab chat ya biasa supaya lebih enak jawabnya di laptop, dari tim di Purbalingga terus ya. Jadi kita punya tim banyak ya, cukup banyak, juga balas-balas chat, ngecek nggak apa ya, sambil lihat-liatin aja ya. Mungkin tadi juga udah lihat ya proses pembelajaran sedikit teman-teman kita. Nanti mungkin di vlog-vlog selanjutnya saya akan coba wawancara mereka satu persatu ya, biar nanti kelihatanlah profil, dan insya Allah hari Rabu juga ada profilnya ya. Oh ya, besok kalau nggak ada halangan insya Allah saya akan, anak saya yang kedua akan menyelesaikan hafalannya 30 juz insya Allah. Yang anak pertama Hasan waktu itu SMP kelas 2 semester 1, usianya waktu itu 2000 berapa ya dulu, 19 ya, sebelum ya 2019, sebelum pandemi ya, sudah November, jadi 2006 13 tahun kurang ya, 12 tahun lebih. Nah, yang kedua ini juga hampir 12 tahun, hampir 13 tahun, jadi beda setahun sama kakaknya ya. Alhamdulillah saya sambil ngejawab chat nggak apa ya. Dari bank juga ada mau datang, klien kita, Bank BSI. Ya, meskipun kemarin ada masalah ya di BSI, tapi insya Allah kami tetap komitmen menggunakan salah satu bank syariah, walaupun ada juga di bank konvensional, cuman sebagai sarana untuk transfer aja ya. Jadi ada yayasan, ada PT Metrotes Group ya, saya pribadi juga ya, ada beberapa produk yang kita hasilkan, ada buku, ada Quran. Alhamdulillah kemarin buku kita baru cetak lagi 200 ya, insya Allah akan datang lagi 200 buku Metrotes yang
ketika tahfiz tilawah dan tahfiz menyatu. Ya, ini buku kedua ini. Saya buat buku ketiganya tentang cetak hafiz dari rumah. Nah, ini aktivitas sehari-hari kurang lebih seperti ini. Cuma kalau ada yang datang, ada tamu, insya Allah ya. Beginilah kalau malam saya kadang beresin iklan ya, karena kita juga visinya besar, ingin mencetak 130 juta hufaz. Jadi semua pintu-pintu masuk orang untuk menghafal Quran kita ikutin, termasuk bagaimana, bahkan saya belajar lagi tentang Facebook Ads ya. Beberapa e-course saya ikut ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan ini ke banyak orang. Jadi nggak hanya apa istilahnya, nggak hanya apa istilahnya organik ya, kita juga booster, kita percepat dengan iklan. Alhamdulillah selama setahun terakhir ini, yang terutama di 3 bulan dari September ya, 6 bulan 7-8 bulan terakhir, peningkatan jumlah siswa kita sudah luar biasa. Di bulan ini saja, tadi tanggal 2 sampai 4 Juni, 3 hari kemarin, ada 35 siswa baru kita yang masuk daftar di program di yayasan, di PT maaf, Rumah Quran Ain. Memang kita sengaja membuatnya di perusahaan, di perseroan terbatas yang resmi terdaftar di Kemenkumham, untuk bisa membuat program ini menjadi lebih profesional. Bahkan kita punya aplikasi, kita punya banyak hal untuk memudahkan ya. Jadi siswa kita tuh nanti kalau ini ya, kalau laporan tahfiznya ketika habis belajar itu bisa langsung tuh datang ke WA-nya orang tua. Jadi kita memang membuatnya agak profesional. Kita punya 3 server asli punya kita, tapi kita simpan dulu di Bogor ya, karena kita belum punya tempat yang cukup bagus. Jadi ya, sementara kita sewa tempat di Bogor yang kemarin kita sudah survei ya. Mungkin nanti kalau bisa ditampilkan lah videonya. Untuk apa? Untuk menyimpan data-data tadi, gambar kami. Kita ya minimal nanti kita punya server yang bisa menampung data 1 juta siswa kita gitu ya. 1 juta siswa, mungkin 10 juta siswa ya, karena target 130 juta itu nanti minimal di 13 juta itu harus ada gitu ya. Untuk merekap data tilawah ya, kita punya aplikasi Ain kalau punya Play Store, tapi di iOS belum ya, kita masih di Android. Kalau punya, nanti sekilas akan kita sampaikan di vlog-vlog selanjutnya. Kita juga akan sampaikan, akan kita liatin lah gimana aplikasi kita akan wawancara. Dan hari ini yang tadi yang saya sampaikan menariknya karena saya harus tanda tangan ini. Kita sambil lihat tanda tangan ya, nanti kita bacakan. Ini kelihatan nggak tagline-nya? Pas segini kelihatan ya. Ini sambil saya sebutkan ya, ada Hanif wisudawan 5 juz. Ini anak SD nih SD tahfiz segini nih yang wisuda. Kalau nggak salah kata sih sekitar 80 sampai 100 orang, saya lupa ya pastinya ya. Ini anak SD tahfiz kita yang kita bikin SD-nya, ada yang 5 juz ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 dan tidak boarding ya. Jadi kita dulu bikin SD itu memang ingin membuka cakrawala bahwa menghafal Quran tuh tidak harus boarding gitu. Bukan berarti kami anti boarding, bukan, tapi lebih kepada supaya setiap orang tuh bisa menghafal Quran ya. SD belajar nih, kalau ini SD-nya seperti SD negeri ya, plus tahfiz 2 jam. Jadi kalau SD negeri itu pulang jam 10, kalau 1 kelas 2 tambahin tahfiz 2 jam, jadi jam 12 pulang. Tapi nggak pakai full day, kita hanya nambah 2 jam, 120 menit per hari. Alhamdulillah target 30 juz selama 6 tahun. Nah, cuma memang untuk angkatan kedua ini agak sedikit ya, cuma 1 dari 12 orang siswa. Kenapa? Nah, ya bukan beralasan ya, tapi memang pandemi 2 tahun kemarin itu yang luar biasa membuat
anak-anak ini tidak terkondisikan untuk menghafal sampai 30 juz semuanya. Kebetulan yang berhasil, insya Allah ya, besok nih atau Rabu, anak saya yang kedua kelas 6 kebetulan saat ini itu selesai 30 juznya setorannya. Ya karena mungkin di rumah juga di booster, dibantu gitu ya, kita ingatkan pada gurunya, teman yang lain belum, karena memang kemarin pandemi 2 tahun luar biasa ya, kita nggak bisa pungkiri anak-anak SD kami kan nggak boleh sekolah, harus online. Ngafalin, jangankan ngafalin, anak-anak itu kan ngafalin juz 5, juz 6, juz 10 gitu kan, yang kalau juz 30 online itu masih umum ya, 29 ini udah juz 5 segala macam kan. Anak-anak SD kita butuh push yang luar biasa gitu, sehingga ya kami memberikan apresiasi lah, walaupun hanya 1 orang dari 12 siswa saat ini angkatan ini. Angkatan kemarin 2 orang masih lebih mending, karena sebelum pandemi sudah kita push ya. Kita waktu itu nggak ngerti ada pandemi gitu. Tapi kemudian wah, pandemi yang ini jadi nggak tergarap gitu ya. Nah ini ya, dan saya kalau wisuda begini, jadi anak itu nggak tergarap gitu. Kalau pandemi ya kita juga kasihan sih, tapi insya Allah kita bantu. Jadi kita nggak lepas begitu aja anak-anak ini. Kalau alumni ya, kalau mau ngafalin lagi, kita punya rumah tahfiz, silahkan masuk ke rumah tahfiz kita dimanapun gitu, supaya selesai hafalannya, karena kita pengen anak itu hafalan selesai. Mimpi kami waktu itu adalah bagaimana anak-anak lulus SD ini hafal 30 juz ya. Setelah itu silakanlah mau matematikanya apa, mau belajar tafsir, mau nambah dengan kualitas apa gitu ya, terserah gitu. Tapi minimal di SD selesai dulu hafalannya gitu. Target kita sih begitu. Jadi kita punya tanggung jawab. Kalau anak-anak ini nggak selesai, yes, kita tanggung jawab. Wah, ini juga ada SMP ya. SMP tahfiz kita yang beres 30 juz nih, ada berapa orang? Baru 1 ketemu nih. Sahla Firdaus. Mungkin bisa di zoom nggak? Kelihatan ya teman-teman ya, Pak Ibu ya. Nah, oh ya, ini ada tanda tangan, insya Allah tanda tangan dari Kemenak ya. Jadi kita emang sudah 3 tahun terakhir lah semenjak pandemi diasuh ya, sertifikatnya juga dibantu oleh pejabat dari Kemenak Kabupaten Bandung tempat kami berada. Dan alhamdulillah ya, dengan izin Allah tentunya kita bisa menggunakan sertifikat ini untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Walaupun kemudian beberapa sekolah ya negeri, misalkan kemarin yang SMA 1 Bale Endah masuk, kita 1 siswa atau 2 siswa pakai jalur tahfiz ya. Terus yang Bandung ya, SMA berapa ya, saya lupa lagi, itu masuk ke jalur SMA 12 kalau nggak salah, negeri ya, masuk jalur sertifikat ini yang ternyata diaku, alhamdulillah ya, diaku oleh dinas, oleh sekolah tersebut untuk digunakan sebagai sertifikat, sebagai bahasa kalau di PPDB-nya itu prestasi non akademis ya. Ada orang yang bilang, wah ngapain menghafal untuk jadi sertifikat? Ya minimal tahapan pertama hafalan selesai lah gitu. Alasannya mau nyari sertifikat kayak gitu, alasannya apa ya, minimal selesai dulu, karena ya kadang kita butuh trigger untuk menyelesaikan itu. Insya Allah nanti kita doakan mereka ikhlas untuk terus menjaga hafalannya. Nggak usah ya awal-awal tuh ditolak dulu, kasihan. Gimana sih, orang juga baru mulai menghafal ya. Kita aja nih waktu SMP hafal nggak 30 juz. Apresiasi dulu, nggak usah terlalu ya, nggak usah terlalu ini harus ikhlas ya, apresiasi aja dulu hafalannya. Ikhlasnya bisa kita tingkatkan selanjutnya. Toh kita nggak tahu hati orang kan, siapa tahu benar-benar ikhlas anaknya. Sertifikat bisa jadi nggak ingin, atau mungkin ingin pun hanya untuk legalisasi. Kan di Indonesia begitu, kita harus butuh sertifikat
Nggak mungkin kita datang ke sekolah, ini prestasi saya hafal 30 juz, dari mana, sertifikatnya mana, nah, pokoknya hafal gitu ya kan. Orang juga harus tahu, kalau yang tahu prosesnya kan anak itu, yang lain kan nggak tahu. Makanya kita kemudian metodisasi lagi nih, ada WA masuk nih ya, apa-apa lah ya. Nah, bagian dari servis kita, pelayanan ini, maka kita harus cek WA yang masuk ya, intinya kaitannya bukan pribadi ya, kerjaan. Ya. Ya, jadi sertifikat ini membantu, ya membantu. Bayangkan yang sekarang terkena zonasi kayak anak saya tuh, anak saya nggak bisa masuk ke SMA negeri karena zonasi, karena di radius dari radius sekitar rumah itu nggak ada sekolah negerinya, ada jaraknya lewat gitu. Sehingga ya salah satu yang membantu ini, walaupun anak saya tidak masuk negeri karena kita punya prioritas lain lah, itu hanya prioritas. Cuma kan anak-anak orang lain ya yang butuh seperti ini kan biar mudah nih. Nah ini SMP kita alhamdulillah nih yang tahun ini udah 4 orang selesai 30 juz nih, alhamdulillah. Siapa namanya? Sahla Firdaus Khairotun ya. Kemarin juga tuh ada angkatan sebelum ini yang kita sudah 3 kali meluluskan ya, pertama, kedua, ini yang ketiga itu sampai diberangkatkan umroh. Coba ya, kan enak ya, saya berangkat umroh gitu. Saya aja dari jalur tahfiz ya, belum ada yang berangkatin. Nggak apa-apa lah, ini berangkat sendiri sudah, cuman kayaknya gimana gitu ya diberangkatin orang. Udah dua siswa kita tuh diberangkatkan umroh karena prestasi tahfiznya, ya kan.